Hai semuanya, banyak banget ya, ramai banget sekarang di media lagi dibahas mengenai Menteri Kesehatan merasa malu dan gengsi kok orang-orang banyak berobat yang di Singapura dan Malaysia. Saya termasuk orang yang tersindir loh dengan tulisan Pak Menteri ini atau ungkapan Pak Menteri ini. Karena saya sendiri menjalani pengobatan yang tadinya di Indonesia nggak macam-macam loh, dokter yang saya pakai bukan dokter sembarangan pastinya, dokter-dokter yang top di sini. Lalu dikatakan bahwa saya memiliki 2 autoimun dan ngobat seumur hidup, nggak bisa sembuh katanya loh Pak Menteri. Lalu saya nggak terima, saya ke Singapura, bolak-balik seminggu sekali ke Singapura, tes mulai dari awal karena dikatakan tes di sana. Saya bawa dong tes dari sini, tapi dikatakan bahwa itu tidak bisa dipercaya, saya harus tes ulang. Saya tes ulang mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dan hasilnya bikin malu. Karena apa? Kata dokter-dokter di sana saya hanya kekurangan vitamin D. Lalu saya diajarkan pola makan, saya diajarkan cara mengkonsumsi suplemen, bukan obat loh, suplemen. Diajarkan perbaikan leaky gut, diajarkan segala macam. Alhamdulillah, lihat dong saya sekarang sehat. Lalu yang berikutnya lagi adalah ketika saya dinyatakan saya ada kanker. Itu juga sama. Saya menemukan tulisan di web mengatakan bahwa autophagy adalah treatment cancer yang terbaru. Nah, saya dawa ke dokter, dok, prof, boleh nggak saya menjalankan autophagy ini? Saya nggak mau menjalankan yang namanya radiasi dan kemoterapi. Lalu dokter-dokter bilang, maaf kita nggak paham tuh ilmunya gimana, udah jalani aja yang kita ini. Tapi waktu itu juga saya divonis umurnya sudah tinggal sekian bulan lagi. Akhirnya saya ngotot ambil kursus berbayar luar negeri, ratusan dolar saya bayar karena saya saat itu sudah cukup lemah, tidak mungkin ke Singapura. Dan alhamdulillah kansernya juga free loh, bersih. Jadi kalau ke luar negeri itu hanya untuk gengsi atau untuk sekedar sok-sokan, bukan begitu, karena memang banyak sekali yang salah. Baru-baru ini juga saya mengikuti satu organisasi atau satu yayasan yang tadinya mau dibangun, isinya para tenaga medis. Di sana ada yang mengatakan, ada yang disebut diet gorila katanya manusia sama dengan gorila, pada dokter spesialis loh. Lalu ada juga dokter yang punya rumah sakit di Cikarang, nggak tahu bedanya blue light yang dikasih untuk anak bayi dengan sinar matahari. Aduh, bayangin, itu udah banyak banget loh Pak Menteri. Jadi yuk buka mata. Nah, saya insinyur, kok berani-beraninya ngasih edukasi ini? Karena kan semua orang nggak mungkin dong punya dana untuk keluar negeri, ya kan? Jadi makanya saya ngadain edukasi gratis. Kalau masih ada yang nyinyir, ini gratis, bener-bener gratis, hanya supaya orang-orang sehat tanpa harus keluar negeri. Jadi tidak melanggar apa yang Pak Menteri merasa malu kan? Yuk, sehat selalu.